Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama saya kembali, Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021, dalam karantina virtual Day 5 Miss Chinese Indonesia 2022, The Spirit of Chinese Culture. Nah sahabat Eljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, di sesi ketiga ini akan sangat menarik karena kita akan membahas winning recipe dari salah satu narasumber yang hebat kita pada hari ini. Namun siapakah narasumber kita pada hari ini? Langsung saja kita sambut bersama-sama, sudah hadir bersama-sama dengan kita, Kak Marcella Mulyawan, Miss Chinese Indonesia 2021. Halo Kak Marcella. Halo, senang banget hari ini bisa jadi narasumber. Thank you Kak, udah berkenan menjadi narasumber hari ini. Gimana Kak kabarnya hari ini? Luar biasa, hari ini excited karena jadi kayak nostalgia untuk tahun lalu juga karantina virtual. So, senang banget untuk bisa sharing ya. Iya, dan teman-teman finalis juga pastinya udah nggak sabar untuk mendengarkan materi, karena pasti di sini semuanya ingin menjadi seperti Kak Marcella, ingin menjadi pemenangnya gitu ya. Langsung aja kalau gitu Kak Marcella boleh, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Yunika. Aku sambil share screen ya sekarang. Sudah bisa lihat? Boleh kasih yes or bisa respon? Sudah bisa lihat screen aku? Bisa, sudah terlihat. Oke. Nah, sebelumnya gimana? Selamat pagi semuanya. Tachao. Selamat pagi, Ci. Pagi, Selamat Kak. pagi. Wah, sekarang semua udah siap untuk karantina virtualnya ya. Oke, langsung mulai aja ya. Aku perkenalan diri dulu untuk formalitas dan supaya lebih kenal ya. Namaku Marcella Mulyawan. Huang Miss Wingling. Saya adalah Miss Chinese Indonesia 2021. Dan pagi ini, terima kasih untuk Eljon Indonesia bisa memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing tentang winning recipe ya, tadi udah disebutkan sedikit. Jadi mungkin aku akan sharing kiat-kiat, lalu tips and trik waktu aku mengikuti Miss Chinese Indonesia tahun lalu. Dan nanti at the end bisa Q&A ya, bisa tanya bergantian mengenai perjalanan atau misalnya tips dan trik yang lainnya di Miss Chinese Indonesia. Oke. Yang pertama, I have something to share ya. Jadi, at first, awalnya aku pengen bilang kalau saya, Marcella, aku juga dulu seorang finalis. Sama seperti kalian semua. And I was looking for a place to learn, contribute, and grow. Ini ada beberapa foto-foto kenangan ya. Belum jadi kenangan sih, masih terus terngiang di masa menjadi finalis. Itu dari mulai photoshoot, lalu menyiapkan bahan untuk talent show, photoshoot, bikin video akulturasi budaya, pasti ngalamin juga ya sekarang diminta photoshoot, diminta mempromosikan kebudayaan peranakan Indonesia. Dan pada saat itu, ya I was looking for a place to learn, to grow, to contribute, dan Miss Chinese Indonesia itu adalah satu tempat dan wadah di mana aku bisa berkarya teman-teman. Jadi judul besarnya untuk aku adalah berkarya. Karena di masa pandemi di tahun lalu kan masih sangat tidak stabil. Jadi bagaimana caranya saya bisa kenal teman baru, saya bisa berkarya, saya bisa mengambil peran dan berkontribusi untuk melestarikan kebudayaan Tionghoa Indonesia. Nah, salah satunya adalah melalui Miss Chinese Indonesia. Lalu presentasinya aku bakalan singkat aja karena menurut aku preparation itu buat saya sendiri dibagi dua, itu ada mentally dan mungkin physically ya. Yang pertama aku pengen bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri secara mental. Jadi semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Di sini yang pertama aku pengen bilang, please
I'm begging you, please be confident. Karena percaya diri itu perlu, apalagi di kontes-kontes seperti ini ya. The moment you decide to join, itu the moment you realize you have something, you have the potential. Nah, aku percaya setiap finalis yang udah sampai sini juga, kalau ditanya kenapa join, pasti ada sesuatu yang pengen kalian tunjukkan. Hey, here is me, here I am. Inilah aku. Aku ingin membagikan apa yang aku bisa. Aku ingin berkontribusi dalam ajang ini. Jadi, please, kalian harus percaya diri. Kalian harus menyadari kalau di dalam diri kalian itu ada potensi. Karena kalau kalian nggak percaya diri, siapa yang akan percaya sama kalian kalau kalian sendiri pun nggak yakin. Jadi itu yang pertama ya, harus percaya diri. Yang kedua adalah fokus. Artinya fokus, aku menyampaikannya seperti ini. Memang kalian akan lihat kiri kanan lawan kalian. Wah dia misalnya dia tinggi banget, atau dia sangat cantik, atau segala macam. Kalian akan lihat kiri kanan, akan secara tidak langsung membandingkan diri kalian. Di masa aku juga gimana ya, ada mungkin rasa minder, sepertinya dia lebih bagus dari aku deh, sepertinya dia lebih kompetitif deh. Tapi despite all that, please fokus. Kalian fokus dengan goal dan tujuan kalian. Kalau kalian punya ide apa, itu selalu kalian bicarakan dengan misalnya tim kalian, atau orang tua kalian, yang supaya mereka bisa support kalian, dan kalian bisa fokus. Kalau dengan menyajikan konten ini, dengan melakukan usaha ini, atau kalian talent show-nya kayak gimana, kalian tuh fokus dengan apa yang kalian pengen tunjukin. Daripada kalian membandingkan diri kalian dengan misalnya finalis lain, yang mungkin ya, aku kasih contoh, wah dia kuliahnya sastra Mandarin, bahasa Mandarinnya pasti bagus banget, terus kalian langsung minder. Itu nggak boleh ya guys. Jadi kalian harus fokus ke apa yang kalian bisa, apa yang kalian punya potensi, kalian asah itu, tunjukin yang terbaik, pasti nanti bakal menghasilkan yang terbaik juga. Nah, yang ketiga, be a learner every day. Jadi di kompetisi ini kalian harus menjadi seorang pelajar. Pelajar itu dalam artian belajar setiap hari, apapun itu. Karena dalam ajang ini pasti banyak banget kan materi yang dikasih sama pembicara-pembicara yang hebat. Ada tentang public speaking, tentang tata krama, tentang bagaimana menjadi seorang public figure. Nah, dari situ juga pada saat aku ikut tahun lalu, itu banyak banget ilmu yang bisa aku dapat. Dan di mana lagi dapat ilmu seperti itu kalau bukan ikut dari ajang seperti ini. Jadi harus sedia belajar setiap hari ya teman-teman. Yang berikutnya, tadi aku udah sempat sebut sedikit, give the best and give it all out. Jadi kalau mau bikin konten, mau bikin photoshoot, mau bikin talent show, atau apapun itu, challenge-nya ya, kasih yang terbaik. Jangan kasih setengah-setengah. Karena sebelum kalian membagikan itu kepada orang lain, kalian pasti akan merasa hasilnya itu untuk kalian sendiri, untuk kalian lihat sendiri. Nah, kalau kalian bisa benar-benar puas dengan apa yang kalian lakukan, pasti orang lain juga akan merasakan apa yang kalian rasakan. Jadi kasih yang terbaik, kasih semuanya yang kalian bisa, yang benar-benar terbaik usaha kalian, nanti hasilnya pasti tidak akan mengkhianati usaha kalian. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir ya, ini adalah preparation yang mungkin bukan tentang mentally ya, tapi kayak apa yang bisa kalian lakukan, bisa cicil secara physically, yang bisa kalian lakuin dalam satu hari ke hari yang lain. Yang pertama ya, public speaking. Karena nanti setelah ajang ini selesai, secara tidak langsung kalian akan menjadi seperti seorang public figure. Nah, untuk berbicara di depan orang, untuk berbicara di depan halayak ramai, itu bisa dilatih teman-teman. Nah, caranya gimana? Yaitu dilatih terus. Nah, karena public speaking itu nggak bakal ada dalam satu malam langsung bisa. Nah, kalian harus belajar gimana caranya ngomong di depan umum, berbagi cerita, berbagi pengalaman, lalu juga bagaimana tampil di depan umum, tapi tidak terlihat gugup, tidak terlihat ragu gitu ya. Public speaking itu penting ya untuk seorang public figure apalagi pageants. Bisa belajar juga dari YouTube. Nah, ini aku juga sharing ya. Di zaman yang serba canggih ini, internet is free.
Jadi YouTube itu gampang banget. Pasti semua punya gadget kan di sini. Kalian tinggal buka YouTube, how to public speaking, how to learn this, how to learn that. Semuanya itu kalau kalian punya niat, pasti kalian bisa belajar dari situ. Nah, yang berikutnya ya guys, karena kita ada konteksnya Miss Chinese Indonesia, jadi nggak ada salahnya dan harus banget kalian punya wawasan yang luas tentang Chinese culture, yaitu dari kebudayaannya, dari mungkin ya aku coba contohin, dari pakaiannya, dari makanannya, dari festival-festival kebudayaan Tionghoa Indonesia, dan perayaan-perayaan yang kita sering temuin di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kalian mengikuti ajang ini, Miss Chinese Indonesia, tentunya yang kalian akan promosikan adalah tentang kebudayaan peranakan Indonesia. Nah, di sini penting banget kalau kalian punya wawasan yang luas. Jadi, nanti kalau ada, kita nggak tahu ya, in the future bakal ketemu siapa, dan bakal ditanya apa. Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa jawab atau tidak punya wawasan yang luas tentang Chinese culture, kan sayang banget. Sementara kalian sudah punya title seorang Chinese Indonesia. Yang berikutnya adalah, ini juga penting banget, how to answer pageants Q&A. Lagi-lagi ya guys, di YouTube itu banyak banget best compilation pageants Q&A, gimana cara menjawab pertanyaan pageants, gimana cara bikin opening, closing, dan jawaban yang mendang di question and answer. Karena itu kan menegangkan ya, nanti di final tuh ada yang seperti ditanya secara spontan, lalu ada jangka waktunya yang nggak panjang, terus kalian harus cepat-cepat dan jawabannya tuh nggak boleh ngasal. Itu ada juga tips dan triknya guys. Nah, aku belajar dari mana? YouTube. Itu adalah channel terbaik. Kalian ketik how to answer pageants Q&A, best pageants Q&A compilation, nonton aja sebanyak-banyaknya. Makin banyak kalian nonton, kalian bakal terinspirasi, oh kalau pertanyaan ini, aku harus jawab gitu. Oh pertanyaan seperti itu, aku harus jawab caranya seperti itu. Nah, itu jadi research-nya ya guys. Semakin luas, semakin banyak nontonnya, semakin bagus. Yang berikutnya adalah, ini sama, kalian nonton pageant-pageant, nggak harus Miss Chinese Indonesia atau Miss Chinese World juga, tapi pageant kan banyak. Mungkin kalian punya sosok idola, salah satu pageant, atau kalian suka dengan Miss ini, Miss itu. Watch their journey, be inspired. Karena pasti ada sesuatu yang kalian bisa pelajari dari perjalanan dan pengalaman mereka. Entah dari mereka cara menjawab pertanyaan, cara mereka berjalan, cara mereka menghadapi publik, itu pasti nanti kalau kalian cari di internet ya, di YouTube, itu pasti ada. Nah, yang terakhir ya guys, ini aku juga penting banget, be active in every possible situation. Nah, walaupun kita nih karantina virtual, maksudnya be aktif adalah jangan telat masuk ke Zoom meetingnya, lalu selalu aktif, give your best smile, selalu senyum, selalu menunjukkan kalau kalian tuh siap, kalian ready, apapun yang ada di depan kalian. Kalau misalnya in the next 5 minutes kalian disuruh bikin speech atau disuruh bikin public speaking, harus ngomong ke depan banyak orang, itu kalian harus siap dan kalian harus aktif. Dimanapun misalnya ada kakak-kakak pembina yang meminta kalian, oh ayo dong bikin yel-yel atau nyanyi atau apapun itu ya, kalian harus menunjukkan kalian siap. Nah, kalau kalian siap, itu orang itu akan melihat, wah tanpa disuruh pun dia siap banget untuk jadi Miss Chinese Indonesia. Gitu. Nah, ini yang terakhir ya, kita sebagai manusia tidak akan bisa melawan apa yang jadi kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kalian lakukan itu harus dibarengi dengan berdoa dan get many supporters. Artinya adalah kalian ini kan berjuang sebagai Miss Chinese Indonesia di finalis sekarang. Tapi kan di samping kiri kanan kalian ada teman-teman, ada juga orang tua, ada family, atau siapapun yang ada di lingkungan kalian. Kalian bisa kasih tahu mereka untuk ajak kalian untuk support kami. Karena apa? Dengan adanya banyak supporters, it feels like kalian itu berlayar di satu kapal yang sama. Jadi kalian akan secara tidak langsung merasa kayak lebih aman gitu. Kayak aku disupport banyak orang loh. Nah, kalau misalnya nanti di grand final masalah menang atau enggak menang, ini aku pengen pesan juga satu. It doesn't matter. Karena menurut aku
pengalaman Miss Chinese Indonesia itu bukan hanya sas dan mahkotanya aja, tapi the entire journey ya. Jadi nggak cuman, oh ya, aku mau join ini, aku harus menang. It was the same thing waktu aku join juga last year. Kalau aku join itu aku nggak mengejar, aku harus menang, tapi aku mengejar, I'm giving my best. Aku akan memberikan apa yang aku bisa yang terbaik. Nah, kalau aku mengejar aku harus menang, nanti aku bisa stres sama kalian juga kalau misalnya, pokoknya aku harus juara satu. Nah, itu nanti malah jadi stres dan kalian akan jadi tertekan gitu ya. Jadi lebih baik kalian ambil kesempatan ini untuk belajar, medium ini untuk berbagi pengalaman, dan menang gak menang itu urusan nanti. Gitu. Jadi itu aja dari aku tips and triknya. Best of luck and see you on the grand final. Ciao, dan sekarang aku boleh ambil pertanyaan. Wah, semuanya excited banget ya. Boleh Kak, langsung aja nih, udah banyak banget yang raise hand. Mungkin Kak Marcel aja nih yang milih langsung dari teman-teman finalis. Atau mau kalian tunjuk kah? Atau Kak Marcel aja? Boleh dibantu Kak Yunika, soalnya kayaknya aku dari sini screen-nya agak kecil. Oke. Oke deh kalau gitu ada mau penanya pertama, ada Nicole. Silakan Nicole. Halo Cisela, terima kasih atas materinya yang telah diberikan. Aku Nicole, finalis nomor 06, izin bertanya ya. Aku pengen tahu banget nih apa value yang Cici bawa yang bersangkutan dengan budaya-budaya Tionghoa di Miss Chinese Indonesia ini. Terima kasih. Halo Nicole, thank you for the question. Makasih pertanyaannya bagus banget ya. Jadi value apa yang dibawa ya selama tinggal di Indonesia dan akan diteruskan juga sampai sekarang. Kalau dari aku sendiri, Chinese culture atau Chinese philosophy itu di mana yang sudah berusia sangat lama, berabad-abad bahkan ribuan tahun lamanya. The Chinese people, the original Chinese people, they are very very hardworking. Jadi memang udah terbiasa juga dari sebelum Miss Chinese, kalau ingin sesuatu itu kerja keras dulu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba instan. Nah, ini bahayanya di sini karena di dunia yang udah digital ini ya, anak-anak muda itu sekarang pengennya instan, cepat, langsung jadi, segala macam bisa cepat. Nah, tapi sebenarnya kesuksesan yang kita lihat pada orang-orang sukses itu tidak dibangun dalam semalam. Nah, jadi mereka harus konsisten, harus hardworking every day, dan harus disiplin. Jadi yang aku terapkan pada saat ikut Miss Chinese Indonesia juga seperti itu. Walaupun di hari ini misalnya nggak ada challenge nih yang harus dikumpulin, tapi aku bisa mengerjakan hal yang lain. Misalnya aku bisa browsing tentang Chinese culture, aku bisa baca tentang knowledge-nya, aku bisa nyicil misalnya untuk Chinese culture ini aku bisa mengetahui tentang arsitekturnya, aku bisa mengetahui tentang pakaiannya. Aku akan terus menggali informasi. Nah, itu butuh yang namanya hardworking, disiplin, dan juga ya dua itu, hardworking dan disiplin. Thank you, Nicole. Thank you, Ci. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Joan. Silakan Joan. Hai Ci Marcella, perkenalkan Joan. Joan, finalis nomor 11. To be honest, you are one of my role model. Dan aku penasaran sih Cici punya tips and trick nggak nih untuk social media challenges yang harus kita buat. Thank you Ci. Halo Joan, wah thank you banget tadi disebut jadi role model. Nah, untuk social media challenge ya, sebenarnya itu salah satu yang tricky juga untuk challenge-nya karena harus konsisten satu. Konsisten dalam artian grab a piece of paper, punya apapun, apa kalian mungkin lebih digital, punya notes, kalian bikin schedule. Kalau waktu dulu aku seperti itu ya. Jadi hari ini mau posting apa, itu udah di planning dulu kayak, oh iya nanti pengen postingnya misalnya aku ngomong dari depan atau front camera atau dari back camera aja deh, hari ini pengen ngasih tahu nih, oh ada festival Chinese culture ini. Social media tips challenge yang lainnya adalah selain planning, kalian bisa ajak teman-teman lewat sosial media untuk kasih tahu
kita lagi mengikuti Miss Chinese Indonesia nih. Jadi banyak orang lebih tahu, lebih banyak orang tahu, kalian akan lebih semangat untuk posting konten-konten itu gitu loh. Jadi kayak ajak orang, lihat deh aku lagi ikut kompetisi ini, please support me ya, hit a like or drop a comment gitu. Karena dengan ada orang berpartisipasi, orang engage, kalian akan lebih semangat untuk posting-posting sosial media konten lainnya. Thank you, Joan. Thank you, Ci. Oke, lanjut aja ya. Kita langsung ke penanya berikutnya. Ada Kimberlyn. Silakan Kimberlyn. Siang, Kak Marcella Mulyawan. Saya Kimberlyn Sugianto, finalis number 12. Izin bertanya, apakah Kakak merasa ada perubahan terhadap Kakak Marcella Mulyawan sebelum mengikuti ajang Miss Chinese Indonesia, seiring berjalannya Miss Chinese Indonesia, dan setelah memenangi Miss Chinese Indonesia? Dan ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana plan Kakak ke depannya setelah sekarang sudah menang menjadi Miss Chinese Indonesia? Terima kasih. Thank you, Kimberlyn. Pertanyaannya, aku jawab dari yang pertama dulu ya. Perubahan itu pasti ada ya. Jadi dulu kita bicara dari hal-hal kecil aja. Kalian tahu kalau pageant makeup di virtual quarantine itu kan perlu makeup yang nggak biasa ya. Maksudnya yang khusus pageant look gitu. Dulu I couldn't do it. Jadi aku nggak ngerti kayak harus masang bulu mata tuh setebel apa, harus pakai kontur tuh setebel apa. Nah, dari ikut acara Miss Chinese Indonesia ini, aku jadi lebih tahu kalau misalnya virtual event, makeup itu harus seperti apa. Lalu kalau untuk live event harus seperti apa, menyiapkan segala macamnya supaya kita kan seorang putri ya, jadinya Miss Chinese Indonesia, itu harus seperti apa look-nya atau appearance-nya. Nah, dari situ aku belajar, selain perbedaan dari situ juga, perbedaan lainnya adalah aku menjadi semakin luas wawasannya tentang Chinese culture dan Chinese Indonesia. Nah, itu juga menurut aku nggak bisa didapat dari misalnya sekedar sekolah atau sekedar baca informasi di internet ya, tapi dengan adanya ajang ini, aku jadi semakin well equipped. Kalau bertemu misalnya orang baru, kenalan dengan orang baru, aku bisa share tentang my journey with Miss Chinese Indonesia. Dan yang pasti dengan adanya apa ya anugerah ini ya, seperti kayak kalian bilang title-nya atau gelarnya, pasti akan lebih apa ya confident, yes, karena kalian akan merasa terhormat. Bahkan jadi finalis saja udah a part of your journey kan, kayak kalian ini dipercayakan sebagai seorang putri loh, ambassador of Chinese Indonesia gitu. Tadi pertanyaan keduanya adalah, boleh diulang, sorry? Boleh. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana plan Cici setelah menjadi pemenang Miss Chinese Indonesia? Oke. Plannya adalah untuk Miss Chinese Indonesia yang pasti aku akan terus dan sering berbagi ke teman-teman lain yang mungkin punya potensi juga. Aku percaya semua punya potensi, tapi belum bertemu wadahnya atau mediumnya. Jadi aku akan embrace mereka, kayak, hey, you have your potential, you have to bring it out. Jadi aku akan akan menjadi seorang ambassador yang terus membimbing atau mengajak generasi-generasi berikutnya untuk inilah masa kalian gitu, di masa muda ini, di usia sekarang, inilah waktu kalian untuk berkarya dan terus be a learner every day. Jadi walaupun udah menang nih, misalnya tadi yang seperti aku bilang, tetap be a learner, tetap haus belajar, tetap juga curious ya, tetap harus pengen tahu banyak hal, karena kita nggak tahu kalau misalnya kita dikasih satu kesempatan, kita anggaplah satu kesempatan itu seperti pintu ya. Kalau kita buka pintu itu, kita nggak tahu di balik pintu itu ada pintu kemana lagi. Jadi kesempatan itu bisa datang dari mana aja dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Thank you. Terima kasih banyak, Ci.
Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Josie Lim. Silakan Josie. Halo Kak, perkenalkan saya Josie, finalis nomor 2. Saya pengen nanya, apa alasan Kak Marcella memilih Miss Chinese Indonesia? Soalnya banyak tuh ajang-ajang atau kontes-kontes lainnya juga. Dan apa yang menjadi moto dari Kak Marcella, prinsip dari kakak supaya bisa memotivasi atau menginspirasi kita semua? Thank you. Oke, thank you. Apa yang menjadi motivasi ikut Miss Chinese Indonesia ya? Oke, first, I am aware that I am a Chinese Indonesian and I do care about my culture. Saya pengen berkontribusi di mana yang mungkin di pageant-pageant lain itu memiliki misi yang sama ya, beauty dengan tujuan, dengan pokoknya settingan pageant-pageant lainnya itu ada kayak seperti standarnya. Tapi di Miss Chinese Indonesia ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Jadi Miss Chinese Indonesia ini sangat spesifik, tapi juga kontribusinya itu sepertinya belum ada di pageant-pageant lain. Dan I was born in a Hakka family, jadi I value Chinese culture very much. I speak Hakka language in daily basis. Jadi it's a joy ya waktu aku dengar ada Miss Chinese Indonesia adalah sebuah wadah untuk melestarikan kebudayaan Tionghoa Indonesia yang dimana salah satunya adalah dari bahasa, dari kulineri, dari makanan, dan aku merasa ini tempat yang tepat untuk aku. Nah, tadi ada second question juga ya, moto ya atau prinsip ya. Aku mau balik lagi, mungkin kalian nanti sampai bosen ya. Give the best in every possible way. Jadi dari dulu juga untuk sekolah, untuk pekerjaan, untuk magang, untuk apapun itu, urusan kuliah, urusan pekerjaan, urusan kontes, kompetisi seperti ini, satu kata itu give the best. Jangan pikirin hasilnya dulu, tapi yang penting kasih dulu yang terbaik. Karena in the next 10 or 20 years, kalau kalian melihat perjuangan kalian lagi nih dulu ya, kalian nggak akan, kok saya nggak menang sih atau apa, kok begini, kok begitu. Tapi yang akan kalian ingat tuh, oh iya, ini dulu saya pernah ngasih yang terbaik. Ini benar-benar saya tulus, saya ikhlas melaksanakan ini, memperjuangkan ini, walaupun kalau hasilnya belum seperti yang diharapkan, pasti nanti ada rezeki lain lagi gitu. Jadi give the best dulu, kasih dulu yang terbaik. The rest will follow. Sangat inspiratif banget, Kak. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Lanjut ke penanya berikutnya. Wow, antusias banget nih teman-teman finalis semuanya nih. Ada Nichelle. Silakan Nichelle. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Halo Ci, perkenalkan nama saya Michelle, finalis nomor 9. Saya mau bertanya, sejauh ini dampak apa yang Ci Marcella rasakan setelah mengikuti Miss Chinese dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian apa penilaian orang-orang sebelum Cici mengikuti dan setelah mengikuti ajang ini? Terima kasih. Oke. Dampak pada sehari-hari ya. Aku jujur merasa aku lebih aware tentang festival-festival kebudayaan Chinese Indonesia, di mana kalian pasti udah agak baca-baca juga ya. Kalau dalam setahun tuh ada Imlek, ada festival kue bulan, ada festival bacang, ada festival Hungry Ghost, dan lain-lain. Nah itu tuh jadi dalam sehari-hari ya, banyak dari kita yang keturunan peranakan Indonesia yang, oh ya udahlah saya ikut-ikutan aja, ikutin aja orang tua saya merayakan ini, merayakan itu. Padahal kita nggak tahu kayak artinya tuh apa. Dan sejak ikut Miss Chinese Indonesia ini kan banyak sekali kayak baca informasi, baca knowledge, baca segala macam tuh tentang festival-festival ini. Jadi lebih ngerti dan lebih bisa menjelaskan ke orang lain kayak, kenapa sih saya harus melakukan perayaan ini? Kenapa sih ritualnya seperti ini? Jadi nggak sekedar ikut-ikutan gitu ya, kayak oh ya udah ikut-ikutan aja because my parents did it so I have to follow them. Tapi kalau kalian punya base knowledge yang lebih bagus, yang lebih kuat, lebih ngerti tentang kenapa
why dan history-nya, kenapa sejarahnya bisa membawa ritual dan festival tersebut menjadi seperti sekarang, itu akan lebih bagus lagi. Karena nanti kalian bertemu dengan orang lain, kalian bisa menjelaskan itu dan orang akan bisa terima itu. Lalu perception ya, kayak orang-orang tentang sebelum dan sesudah. Jadi sebelum ikut Miss Chinese Indonesia, I was just a finalist like you ya. I was a student. Aku waktu itu baru selesai kuliah juga. I was a fashion designer. I studied fashion design. I'm still a fashion designer. Jadi aku emang kebanyakan tuh kerjanya di belakang panggung. Jadi waktu ditanya kayak join Miss Chinese Indonesia itu kayak nggak kebayang karena pageant itu belum pernah ada dibayang-bayang gitu. Tapi ketika aku coba kasih yang terbaik. Ternyata usaha aku tidak mengkhianati, hasilnya tidak mengkhianati usaha aku. Jadi waktu aku telah menjadi Miss Chinese Indonesia, ketika aku memperkenalkan diri aku sebagai seorang Miss Chinese Indonesia, mungkin ada beberapa orang yang belum pernah mendengar Miss Chinese Indonesia itu apa sih, mereka itu kerjanya ngapain, tugasnya ngapain. Nah disitulah aku bisa masuk untuk menjelaskan ke mereka kalau ini tuh kontribusi kita loh. We are Chinese Indonesians, but we are also Indonesians. Jadi apapun itu kembali lagi kita berkarya untuk bangsa dan negara juga. Nah di situ ada joy, ada ada happiness yang nggak bisa di-explain. Thank you. Terima kasih, Ci. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya ada Michelle. Silakan Michelle. Halo Ci, Sheila, terima kasih untuk pemaparannya. Michelle ingin tanya Ci, menurut Cici favorit dari akulturasi budaya Indonesia dengan Chinese yang ada di Indonesia atau di daerah Cici itu kayak gimana Ci? Thank you. Favorit ya, gak lain gak bukan sebenarnya adalah dari pakaian. Not because I'm a fashion designer, tapi memang kalau kalian tahu kebaya itu kan bentuknya mengikuti bentuk tubuh ya seorang perempuan. Itu sebenarnya very inspired dari Cheongsam atau baju Shanghai. Nah di sanalah ada karena pernah dengan kebaya Encim atau kebaya-kebaya modern yang dibikin pakai batik atau Qipao atau Cheongsam yang dibikin pakai batik. Nah di situ tuh aku melihat seperti percampuran dua budaya yang sangat dinamis dan itu cuma ada di Indonesia. Nah, in the past waktu karantina virtual juga tahun lalu, karena aku seorang fashion designer, aku sering bikin baju Cheongsam yang diolah tuh dari batik. Jadi mau dicari sampai ke negeri Tiongkok pun nggak bakal ada, karena batiknya hanya di Indonesia dan Qipao-nya itu adalah akulturasi adalah kebudayaan dari Tiongkok sendiri. Dan siapa yang menggabungkan itu? Yaitu kita-kita. Yaitu generasi penerus Indonesia dalam wadah Miss Chinese Indonesia. Di situ kita bisa tunjukkan ada percampuran budaya yang sangat-sangat dinamis dan nggak bisa ditemuin, unik banget hanya ada di Indonesia. Masih banyak ya percampuran budaya lain kayak arsitekturnya, kan pernah dengar Masjid Cheng Ho yang masjid tapi bentuknya seperti bangunan Tiongkok gitu. Terus dari makanan, kayak kalian tahu nasi goreng, aduh sekarang jadi ngomongin makanan ya, karena in the past pernah live juga Instagram sama salah satu food blogger gitu, Koko Tirtali itu tentang dia ngomongin tentang makanan kuliner. Jadi nasi goreng itu sebenarnya tuh awal mulanya tuh dari Tiongkok, karena orang Tiongkok itu nggak pernah mau buang makanan, nasi itu nggak pernah mau dibuang. Akhirnya disimpan dan segala bahan yang ada itu digoreng lagi, jadilah nasi goreng. Nah, sekarang tapi nasi goreng udah berkembang ya di Indonesia, ada pakai kecap dan macam-macam. Nah, sekian dulu dari itu. Favoritku juga nasi goreng sebenarnya. Thank you, Ci. Wow, aku juga jadi lapar ya pagi-pagi ngomongin nasi goreng. Udah agak-agak deket lunch gitu ya. Iya, itu dia masalahnya. Masih ada yang mau nanya nih. Ada dari YY. Langsung aja YY. Halo Ci, salam kenal. Saya YY, finalis nomor 4. Saya mau bertanya nih,
Cici ini beneran kelihatan banget udah cantik, udah sangat berwawasan luas. Apa ada sih insecurity yang Cici punya dan bagaimana caranya Cici untuk memaintain itu? Dan ada juga pertanyaan kedua, dari selama proses menjadi finalis, apa sih kendala terbesar Cici yang pernah Cici alami dan bagaimana juga Cici menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Halo, Wai Wai. Wah, ini pertanyaannya bagus banget. Bagaimana menghadapi insecurities ya? Jadi pertama aku pengen bilang manusia adalah makhluk yang serakah. Jadi apapun itu pasti pengennya lebih. Misalnya udah tinggi pasti pengen yang lain. Udah langsing pengen yang lain. Udah ini, udah itu pasti pengen yang lain lagi. Jadi nggak bakal ada habisnya. Nah, caranya menghadapi insecurities pada saat aku dulu juga banyak juga yang aku pikirin karena nggak bisa dipungkiri pasti lihat kiri kanan, pasti lihat lawannya, pasti lihat finalis lain. Nah, dulu sempat ada momen di mana kayak aku membanding-bandingkan. Nah, kayak, aduh kayaknya dia gini deh, saya nggak bisa kayak dia. Aduh kayaknya dia lebih bagus deh, kayaknya saya nggak bisa kayak dia. Tapi itu nggak boleh lama-lama, teman-teman. Caranya adalah kalian fokus ke potensi diri kalian yang menurut kalian paling bagus. Fokus di situ, asah terus, karena kalau semakin diasah, itu akan semakin bersinar potensi itu. Jadi walaupun kalian punya kekurangan yang lain atau punya insecurities yang lain, don't think about it too much. Kalau kalian fokus ke situ terus, nanti akan buang waktu jadinya. Kayak banding-bandingin terus, mikirin terus, oh saya kurangnya di sini. Nah, daripada mikirin yang kurang, mendingan kalian ngasah yang lebih. Nah, itu akan save time, akan berkontribusi juga ke perjalanan kalian, malah semakin biasa akan menjadi semakin sempurna. Jadi at the end of the day, by insecurities. Jadi kalian udah nggak usah mikirin, oh ya saya kurangnya ini. Nggak apa-apa. Kalau orang lain lebihnya itu, kalian kurangnya ini, kalian akan punya lebih di yang lain juga. Gitu. Jadi ya walaupun manusia itu serakah, tapi kita nggak boleh kayak pengen punya semuanya, pengen sempurna, karena nggak ada yang sempurna juga. Siapapun itu, miss apapun itu juga ya kalau menurut saya. Nah, jadi itu untuk pertanyaan pertama. Tadi ada pertanyaan kedua, apa ya? Sorry ya, bisa diulang? Boleh, Ci. Pertanyaan kedua itu dalam proses selama menjadi finalis, apa kendala terbesar yang Cici pernah hadapi dan bagaimana cara menyelesaikan itu? Terima kasih. Oke, kendala terbesar ya. Pada saat itu karena virtual, fully virtual, jadi di virtual background aja saya berkendala banget dulu tuh. Jadi sangat-sangat struggle ya. Kayak nanti kepotong lah, nanti hilang lah, nanti bocor lah. Nah, hal-hal seperti itu bisa diantisipasi dengan kalian spare waktu. Jadi misalnya jam 11, kalian lebih siap 30 menit sebelumnya. Kayak atur semuanya dengan baik dulu. Dan pada saat itu ada challenge-challenge yang sangat padat ya. Jadi langsung seperti apa ya, kayak kaget gitu. Wah banyak banget challenge-nya. Mesti bikin ini, bikin itu, dan lain-lain segala macam. Cara menghadapi itu adalah jangan panik, fokus, planning dulu apa yang bisa dikerjain, mana deadline yang paling dekat, di plan dulu aku sepertinya bisa untuk deadline yang ini, challenge yang ini aku bisa bikin konten ini. Lalu yang lainnya nanti mengikuti gitu. Jadi jangan dibawa panik, jangan dibawa stres, jangan dipikirin, aduh yang ini belum, yang itu belum, gak apa-apa. Lihat dulu mana yang paling dekat, prioritaskan dulu, lalu di-plan matang-matang, dan sesuaikan dengan deadline-nya. Tapi jangan sampai telat, karena kalau telat, seperti yang aku bilang tadi, you have to be ready, you have to be active, di mana time management itu juga penting. Nggak boleh keteteran, nggak boleh stres juga, tapi take it easy, selalu berpikir kalau ini adalah wadah untuk belajar. Jadi bukan ajang lawan-lawanan yang sangat agresif seperti itu ya. Ini tuh adalah sebuah ajang yang seharusnya untuk belajar, untuk mencari pengalaman, dan plusnya adalah kalian bisa ketemu teman-teman baru. Thank you. Thank you, Ci Marsila.
Oke, thank you. Nah, teman-teman, kita masih ada waktu nih, mumpung masih ada waktu untuk bertanya juga sama Kak Marcella. Mungkin masih ada dari kalian yang penasaran, jangan takut untuk ditanyakan. Oke, Kimberlyn mau nanya lagi nih. Silakan Kimberlyn. Boleh. Tanya lagi aja semua, nggak apa-apa. I'm very happy Terima to kasih Kak share. Yunika. Terima kasih Kak Yunika atas kesempatannya dan Kak Marcel Mulyawan. Saya Kimberlyn izin bertanya yang ketiga, yaitu seperti yang kakak sampaikan di awal, kita harus fokus dan nggak boleh insecure terhadap background kita ataupun kelebihan orang lain. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana cara kakak menginkorporasikan background studi kakak di dalam Miss Chinese Indonesia. Terima kasih. Oke, menginkorporasikan background studi ya. Jadi memang background studi masing-masing orang itu kan berbeda. Tapi kalau kita pikirkan, itu pasti ada celahnya yang kita bisa sambungkan tentang kontribusi kita di ajang ini. Kalau misalnya saya sendiri memang aku belajar fashion design, jadi I learn how to make dresses. Nah, dari situlah aku bisa tahu kalau misalnya akulturasi peranakan Indonesia itu banyak cipau dan banyak congsam. Nah, di situ aku bisa berkreasi untuk memadukan dua kebudayaan tersebut. Nah, contoh lainnya di batch saya waktu itu tahun lalu tuh ada yang misalnya dia belajar sastra Mandarin. Nah, di situ dia bisa bikin konten di Instagram pakai Mandarin yang pasti lebih fasih dari teman-teman yang bukan mahasiswa Mandarin gitu kan. Nah, di situ bisa diinkorporasikan ke situ. Atau misalnya yang suka musik, kalian bisa nyanyi lagu Mandarin. Atau misalnya kalian belajarnya chef, masak gitu ya. Nah, di situ kan banyak banget tuh kuliner-kuliner Tionghoa Indonesia. Kalian bisa promosiin itu dengan cara kalian sendiri. Nah, apalagi dengan generasi muda sekarang itu kan makin kreatif ya. Apa aja tuh bisa dikerjain, apa aja bisa dicoba. Nah, sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Sama satu lagi aku pengen pesan juga, gunain setiap kesempatan itu yang terbaik. Jadi misalnya gini, terlepas dari background studi ya, mungkin kalian punya hobi juga. Misalnya ya, aku punya hobi menggambar atau melukis. Pada saat itu, aku tahu talent show itu diminta submit satu. Tapi ternyata aku punya waktu lebih pada saat itu, dan gak ada salahnya aku waktu itu melukis sebuah rumah ibadah, yaitu kelenteng, yang aku pernah visit ke sana, istilahnya mempromosikan dan bikin video akulturasi ke sana. Lalu aku lukis itu di sebuah kanvas. Setelah dilukis, aku kirimkan balik lukisannya ke yayasan kelenteng tersebut. Jadi seperti tanda mata atau sebuah kenang-kenangan dari perjuangan saya. Nah, jadi sebenarnya dari banyak hal itu bisa diinkorporasi ke ajang ini ya. Tadi udah aku sebut dari pakaian, dari makanan, dari hobi, dari musik, dan masih banyak lainnya. Jadi nggak terbatas. Walaupun sekalipun kalian dokter ya, saya yakin itu pasti ada celahnya untuk bisa dimasukin ke apa yang kalian bisa buat karya di Miss Chinese Indonesia. Gitu. Thank you. Thank you, Kak. Oke, terima kasih. Lanjut ke penanya berikutnya, ada Joan. Silakan Joan. Okay, thank you, Kak Yunika. Ci Marcella, I'm curious about who is your role model and why? Wow, role model ya. And why? Sebenarnya kalau dibilang kayak siapa role model, kayaknya aku nggak bisa sebut satu karena aku kayak I look up to many people juga. Aku masih banyak belajar. Aku juga masih belajar kepada orang-orang yang lebih sukses dan jauh lebih senior dari aku. Mungkin if I have to say one person, I have to say it's my mom. Karena dia adalah orang yang support aku di keadaan apapun itu, gitu ya, ikut Miss Chinese Indonesia ataupun tidak, walaupun dalam studi, walaupun dalam pekerjaan, support aku, memberikan aku nasihat-nasihat, advice,
bagaimana menangani hal ini, menangani hal itu, di mana ya umur nggak bisa bohong ya, kayak jam terbang juga. They've been here before us, jadi our parents, mungkin my parents, as my role model. Oke. Thank you, Ci. Wah, luar biasa sekali. Sama nih Kak, aku juga role model aku juga dalam kehidupan aku, mama papa aku menjadi role model gitu ya. Karena gimana pun mereka yang selalu support kita, apapun keadaan kita gitu. Betul banget. Walaupun kita biasa tuh punya idol ya atau apa gitu ya, tapi yang selalu ada 24/7, blood is always thicker than water gitu loh. Jadi kayak family itu selalu yang bakal ada buat kalian sebelum yang lain-lain. Yes, setuju banget. 100% setuju. Terima kasih Kak Marcella untuk sharing-sharingnya, untuk materinya. Kita sangat senang nih mendapatkan wawasan yang begitu luas untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Kak Marcella. Langsung aja nih nanti pasti teman-teman diterapin ya teman-teman. Karena siapakah yang akan menggantikan posisi Kak Marcella di tahun 2022 ini gitu kan ya. Nah, Kak Marcella, sebelum kita berpisah secara virtual nih, kita mau izin dulu untuk mengabadikan momen ini. Kita mau foto ya, Kak ya? Boleh. Sip. Oke, semuanya rapi-rapi dulu, yang cantik. Kita mau siapkan senyum terbaik kita. Kita akan berfoto dalam 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Marcella, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Good luck ya. Ciao. Thank you, Ci. Thank you, Ci. Thank you, Kak. Makasih, Ci. Thank you. Nah, sahabat Eljon dan Pageant Lovers semuanya dimanapun Anda berada, itu dia tadi sesi ketiga kita bersama Kak Marcella. Kita sudah mendengarkan sharing-sharing yang sangat menginspirasi kita semua, khususnya untuk para finalis nih, karena mereka juga kan saling mau gitu ya untuk berada di posisi Kak Marcella gitu kan ya, karena siapa yang nggak mau, aku pun mau ya kalau bisa gitu ya, tapi ini waktunya teman-teman finalis gitu, waktunya aku udah lewat gitu ya, sahabat Eljon dan Pageant Lovers semuanya. Nah, sahabat Eljon dan Pageant Lovers, kita nanti akan kembali untuk mendengarkan sesi-sesi yang gak kalah serunya dan gak kalah menginspirasi juga dari narasumber-narasumber kita yang lainnya. Maka dari itu, jangan lupa untuk terus saksikan karantina virtual hari ke-5 Miss Chinese Indonesia 2022 hanya bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021, hanya di Eljon TV. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!